Dalam kehidupan ada banyak hal yang menjadi tantangan dan godaan. Ketika kita diberikan tanggung jawab besar, semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi. Namun itu semua tentu dapat dilewati bila kita berpegang teguh pada prinsip yang telah dijunjung. Seperti halnya Dr. Andes Kiai Haji Mudrik Qori MA. Pria berusia 59 tahun ini konsisten untuk mendalami ilmu tilawah hingga terkenal sebagai guru 1000 lagu. Dengan beragam pengalamannya baik di dalam maupun luar negeri, mengantarkannya menjadi pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya dan Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Sumatera Selatan masa bakti 2021-2025. Ikuti perbincangan kami selengkapnya hanya di Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Nur Harisha Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda. Pemirsa, mungkin Anda sering mendengar kalimat tilawah atau kata tilawah, di mana kita dalam membaca Al-Quran memang dianjurkan untuk membaca atau melafazkannya dengan nada atau suara yang merdu, dan itu merupakan salah satu anjuran dan disepakati oleh para ulama. Namun memang tidak banyak orang yang fokus atau memperdalam dunia tilawah ini. Namun berbeda dengan narasumber saya hari ini. Kita akan membahas lebih lanjut dan kita akan mengulik kisah-kisah inspiratifnya bersama Dr. Andes Kiai Haji Mudrik Qori MA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Ittifaqiyah Indralaya. Ikuti perbincangan kami selengkapnya dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak, Masya Ya. Allah, luar biasa. Terima kasih sudah bersedia untuk berbincang bersama saya di Bukan Basa-Basi Pak. Ini kalau boleh diceritakan sedikit, mungkin aktivitasnya akhir-akhir ini seperti apa Pak Kiai? Ya, bulan puasa, jadi memperbanyak ibadah, baca Quran, di samping tarawih ya tahajud. Tetapi juga saya terakhir ini banyak disibukkan oleh kegiatan di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ atau ya, LPTQ Provinsi Sumatera Selatan. Artinya relatif sama tegaklah kegiatan di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia, di mana saya diberi amanah sebagai pimpinan atau mudir. Nah, ada tugas baru ini dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan ya, untuk memimpin LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, yang tanggal 22 Mei nanti akan melaksanakan perhelatan ya besar lah ya, berupa Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-29. Masya Allah. 22 Mei nanti. 22 Mei mendatang ya Pak ya. Itu persiapannya seperti apa Pak yang dilakukan mungkin? Ya, kita harus buat ini Musabaqah Tilawatil Quran ini beda dari sebelum-sebelumnya. Misalnya kita akan create ya sebagai sebuah showing event lah, sebuah pertunjukan, sebuah tontonan. Kalau selama ini kaku gitu kan, MTQ, penampilan-penampilan Qori, ya kan, yang dinilai oleh Dewan Hakim, itu sih iya. Tapi juga kita buat kemasan yang menarik, gitu kan. Misalnya openingnya itu juga kita tampilkan nuansa dunia Melayu, dunia Islam, gitu, dengan pakaian teluk belangu, khas dari Sumsel. khas kearifan lokal Tanjak kita, ada sarung begitu kan. Kalau jas itu ya jas Melayu juga. Terus ada festival fashion Muslim-Muslimah. Kemudian juga ada ya pertunjukan seni budaya Islam. Di samping itu, karena ini ada sukses ekonomi kerakyatan juga, kita punya ICBS ya, yang koordinatori oleh Ibu Sasha, Ibu Samantha.
kita akan buat dalam event ini bazar ya. Dan pameran UMKM. Itu lokasinya nanti rencananya di mana Pak? Rencananya MTQ tingkat provinsi ini kita laksanakan di Jakabaring Sports City. Jakabaring Sports City ini kan satu kawasan yang menarik, kemudian sangat lengkap, ya, sehingga ada sekitar 6 venue ya untuk lomba-lomba MTQ ini semuanya bisa di cover di Jakabaring Sports City. Tetapi ya, pembukaannya di Geria Agung. Di Geria Agung. Pembukaannya di Geria Agung. Event ini kan memadukan 4 unsur ya. Satu musabakoh itu sendiri ya, dengan 8 cabang ya, 27 golongan ya, 27 golongan. Kemudian juga sekaligus sebagai ajang ya untuk menghadirkan nuansa dunia Melayu, dunia Islam. Karena gubernur kita Pak Haji Harmandiru ini adalah presiden dunia Melayu, dunia Islam. Kita harus tampakkan warna Melayu pada event Musabakoh Tilawatul Quran 3 provinsi yang ke-29 ini. Yang ketiga, momentum MTQ ini kita kerjasamakan dengan Dekranasda, dengan Ibu ya Febri, untuk festival fashion Muslim-Muslimah. Jadi pemenang festival fashion Muslim-Muslimah ini akan menjadi pakaian resmi kafilah Sumatera Selatan nanti pada event MTQ nasional di Banjarmasin pada bulan Oktober nanti. Ya. Lalu yang keempat ya, yang keempat kita kerjasama dengan Kormi. Ya, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Samantha ya, dan didampingi oleh sekretarisnya Pak Eko. Ada 3 kegiatan Kormi ini, Route to Fornas, ya kan? Karena akan dilaksanakan ya Fornas, artinya ini event tingkat nasional pada bulan Juli di Sumatera Selatan. Kemudian juga pameran dan bazar tadi. Lalu ada senam ya. Setiap pagi itu peserta MTQ ada senamnya yang dipimpin nanti diinstrukturi ya oleh Kormi gitu kan. Jadi ajang promosi dari Fornas juga. Iya, betul. Nah, inilah uniknya MTQ ke-29 Provinsi Sumatera Selatan kali ini. Di tanggal 22 Mei nanti ya Pak ya. Tanggal 22 memang terus juga Mei sampai dengan 30 Mei. Sampai dengan 30 itu juga spesial sekali karena lokasinya itu sendiri juga di Jakabaring Sports City seperti itu ya Pak ya. Jadi pembukaan di Geria Agung, terus juga dengan konsepnya yang luar biasa gitu, kalau melihat ini sangat keren gitu Pak. Jadi bisa selain bisa mengedukasi, mungkin bisa menjadi ajang juga untuk seluruh muslim dan muslimah. Di satu sisi juga ada sisi entertainnya juga gitu ya Pak. Jadi bagus sekali dikemas baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, dan pemirsa tetaplah bersama kami, bukan basa-basi akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bukan Basa-Basi. Kita akan berbincang kembali dengan Pak Kiai ini. Pak Kiai tadi kalau sudah dijelaskan di segmen sebelumnya itu membahas seputar kegiatan Bapak di LPTQ gitu ya Pak ya. Nah kali ini kita akan membahas nih kegiatan Bapak juga sebagai pimpinan pondok pesantren di Al-Ittifaqiyah gitu ya Pak ya. Itu seperti apa Pak? Ya, 8.000 santri harus diurus. Bukanlah sesuatu yang ringan, sangat berat ya. Jadi saya modalnya itu sesuai dengan oleh-oleh pembekalan dari orang tua dulu. Modalnya itu ikhlas. Sesudah ikhlas itu
daya jihad. Ya. Jihad bukan perang itu, bukan perang-perang itu, bukan. Jihad maksudnya bersungguh-sungguh. Etos kerja yang tinggi. Kemudian sabar, ya sabar. Karena kesabaran itu sebagian dari iman. Dan soft skill yang sangat mahal nilainya untuk sebuah kesuksesan. Gitu. Banyak sekali cerita, sesuatu yang sudah hampir baik, sukses, ya gagal gara-gara tidak sabar. Nah, yang keempat ya istiqomah, artinya konsisten. Karena godaan macam-macam. Saya pernah digoda menjadi pegawai kedutaan besar Saudi Arabia. Wah, godaan. Dengan gaji 4.000 US dollar per bulan. Itu tahun 91. 91 itu besar sekali, Pak. Tahun 91. Benar. Ini godaan. Tapi amanahnya saya harus mengurus pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya. Jadi harus konsisten. Betul. Ikhlas ini penting, luar biasa. Kalau tidak ikhlas nggak bisa jalan. Betul. Setuju. Tetapi dengan ikhlas maka ada semangat kerja tinggi, tidak mengenal payah, susah, lelah. Tidak ada yang namanya kecewa, tidak ada yang namanya minta dipuja, minta dipuji. Pokoknya energi sangat luar biasa. Kalau sudah ikhlas, ya, kemudian tadi ya daya jihad, lalu sabar, istiqomah. Itulah yang saya lakukan mengelola pondok pesantren Al-Ittifaqiyah. Itu yang menjadi kuncinya juga ya Pak ya. Pesantren Al-Ittifaqiyah ini juga menjadi termasuk 20 pesantren terbesar di dunia ya Pak ya. Dan juga ini kemarin juga sempat melakukan penandatanganan kerjasama dengan luar negeri ya Pak. Alhamdulillah. Bisa diceritakan tuh Pak Kiai seperti apa kerjasamanya? Yang paling baru ini bulan Desember. 2021. Awal Desember, saya melakukan kunjungan ke Eropa, ke Belanda, ke Jerman, kemudian ke Prancis, lalu ke Spanyol. Wah, keliling-keliling. Ya, membuat kerjasama pendidikan, khususnya beasiswa untuk santri-santri kita. Alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat positif dari perguruan tinggi yang ada di Eropa. Karena faktor COVID dan kemarin juga karena ada berita saya dipanggil Pak Gubernur, jadi saya cepat pulang. Rencananya sih ada 10 negara. 10 negara apa aja Pak? 10 negara itu ada Finlandia, ada Swedia, ada kemudian Hungaria, ada Rumania, ya, ada Belgia, terus English gitu kan. Nah, jadi 6 ditambah 4 itu yang tadi rencana semula. Ini baru tergarap 4. Tetapi kita sudah kerjasama dengan Amerika, ya. Sama Ohio University di Hawaii. Kita udah kerjasama dengan Jepang juga sejak 2004. Terus kerjasama dengan Malaysia, Thailand, Singapura itu sejak 1993 lah ya. Lalu di Timur Tengah, Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya ini sudah membangun kerjasama dengan 5 universitas di Sudan. Ya, Universitas Internasional Afrika, Al-Quran Karim, dan lain-lain ya. Kemudian di Mesir kita bekerja sama dengan Al-Azhar tentunya. Dengan Universitas Al-Azhar, khususnya Fakultas Al-Quran Al-Karim. Lalu ada beberapa lembaga bahasa, ya, lembaga Al-Quran yang ada di Mesir. Ya. Lalu kita juga membangun kerjasama dengan 4 universitas di Yordan, dan membangun kerjasama dengan seluruh universitas di Maroko.
Wah, luar biasa. Nanti kalau untuk yang di Eropanya sendiri, apakah juga ada khusus Pak? Mungkin ada untuk fakultas sendiri atau apa gitu, fokus yang dituju gitu? Bebas saja. Bebas ya Pak ya? Bebas saja. Karena begini, di Ittifaqiyah itu menganut sistem ya yang disebut dengan quality assurance ya education. Jadi output itu harus jelas. Iya, betul. Outcome harus jelas. Ini anak mau diarahkan kemana itu harus jelas. Iya. Makanya saya buka jurusan. Jurusan apa? Ada jurusan excellent MIPA. Ini 1 tahun hafal Quran 30 juz. Wah, Masya Allah. 1 tahun. 1 tahun. Ini khusus untuk bikin kapal terbang lah. Untuk bikin apa namanya kereta api, mobil dan sebagainya. Teknologi artinya. Iya, teknologi. Kelas MIPA. Excellent MIPA. Ini paling rame nih. Iya. Nah, rame minatnya. nih. Ya, tapi juga seleksinya tidak ketat gampang. Ya, Pak? Ketat. Susah Pak. Ada excellent sosial kepemimpinan. IPS. Baik. IPS kepemimpinan kan. Ada kelas excellent entrepreneur modern. Oke. Itu banyak. Melahirkan entrepreneur. Wah, luar biasa. Itu artinya dan lain-lain. Benar. Ya. Nah, ini kan bisa diarahkan ke Eropa betul. itu, ke Amerika, ke Jepang, ke Korea, ke Malaysia, kemana-mana. Kemanapun yang sudah menjalin kerjasama tadi dengan PES ya Pak ya? Iya, betul. Oke, kita akan lanjutkan Pak Kiai dan pemirsa tetaplah bersama kami, bukan basa-basi akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bukan Basa Basi. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Kiai. Pak Kiai, ini kalau untuk sebenarnya tidak banyak orang yang mungkin konsisten untuk memperdalam atau fokus di dunia tilawah Quran gitu, seperti itu ya Pak ya. Nah, dalam hal ini apa yang membuat Pak Kiai itu terdorong untuk fokus hingga sampai saat ini juga menjabat sebagai Ketua Harian LPTQ Provinsi Sumatera Selatan gitu kan Pak? Boleh diceritakan Pak Kiai? Ya, bagi saya Al-Quran itu adalah hal yang paling urgen sesudah Allah dan Rasul. Allah, Rasul, Al-Quran. Dan inilah ya pedoman hidup. Bukan sekadar pedoman untuk hal yang bersifat teologi, ritual, ibadah, tapi untuk semua hal. Jadi kata Maryam Jamilah, Margaret Marcus, seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam dan mengganti nama menjadi Maryam Jamilah. With Al-Quran everything, without Al-Quran nothing. Dengan Al-Quran semua bisa diselesaikan. Al-Quran itu multi kompleks, mengandung semua nilai-nilai, semua ajaran, semua hal yang berkaitan bukan hanya dengan masalah spiritual, teologi, atau keagamaan sebetulnya, tapi juga menyangkut aspek sains, teknologi, menyangkut sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, semua diatur oleh Al-Quran. Oleh karena itu, Maurice Bucaille, seorang orientalis dari Prancis, ya kan, dia melakukan puluhan tahun penelitian. Dia membuat kesimpulan bahwa Al-Quran itu tidak bertentangan dengan sains modern. Ini hebatnya Quran. Philip Kahiti mengatakan bahwa Al-Quran tidak hanya bicara soal teologi, tapi bicara semua aspek kehidupan. Semua hal ada di dalam Al-Quran. Jadi seharusnya Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tidak hanya diterjemahkan, tidak hanya dimusabakohkan. Di LPTQ saya kembangkan juga bagaimana. Dan di pesantren juga saya terus lakukan sebuah pembinaan bagaimana supaya Al-Quran itu hidup, ya. Al-Quran itu menjadi budaya, Al-Quran itu menjadi kebiasaan harian. Ajaran-ajaran Al-Quran itu berlaku di kantor, di pasar, di sawah, di kebun, di sungai, bukan hanya di masjid, di pesantren, di madrasah. Ajaran Al-Quran itu ada di kehidupan ekonomi, sosial, politik, semua diwarnai oleh Al-Quran. Hakikat Quran kan seperti itu. Nah, karena begitu hebatnya Quran ini, sehingga dia
mempunyai kontribusi yang besar bagi terciptanya revolusi 4.0, 3.0, 2.0, 1.0 revolusi Inggris, sebelumnya revolusi Prancis, sebelumnya Renaissance, sebelumnya Aufklärung. Ini jasa Al-Quran. Karena masyarakat Eropa, khususnya Prancis pada waktu itu, belajarnya ke Baghdad, belajarnya ke Andalusia atau Spanyol, yang saat itu memimpin dunia ini sebagai guru dunia di bidang sains dan teknologi, sehingga digelari oleh dunia dengan the most civilized and progressive nation of the world. Kan artinya ini sesuatu yang mustahil untuk kita abaikan Al-Quran ini. Karena itu saya konsisten. Konsisten di Al-Quran. Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya itu ciri khasnya Al-Quran. Lalu saya di LPTQ dang bagus kalau bahasa kita kan. Ini lembaga pengembangan tilawatil Quran. Oke. Ini kalau kita berbicara mengenai sosok yang menginspirasi, ini kan pasti setiap manusia itu pasti ada yang menginspirasi. Kalau ya, benar. Pak Kiai, sosok inspirasinya siapa, Pak? Sesudah Rasulullah SAW, baba saya. Ada apa tuh, Pak? Pasti ada baba cerita, saya, ada orang cerita tua spesial saya. Sekali di balik itu orang 1000 akal. Itu orang yang tidak mengenal kata mustahil. Asal punya niat, kuncinya ikhlas saja kata beliau. Iya. Tadi itu yang 4 itu dari beliau, ikhlas, jihad, sabar, istiqomah. You bisa terbang katanya ke aras. Subhanallah. Tidak ada jalan buntu. Yang namanya no way out, tidak ada bagi beliau. Semua terbuka peluang untuk sukses, untuk berhasil. Dulu Ittifaqiyah kecil, sekarang katanya tadi apa? 20 pesantren? 20 pesantren terbesar di dunia. Berarti di Sumsel nomor 1 kan? Iya, pastinya. Di Sumatera juga nomor 1. Digelarin pesantren inovatif, itu karena doktrin dari beliau yang sangat menginspirasi ya. Dan mungkin yang diturunkan oleh beliau juga Bapak turunkan lagi kepada anak-anak seperti itu, Pak. Mendidik anak-anak. Tentu begitu. Saya kan kalau kerja sendiri ya gimana ya. Jadi doktrin itu kemudian saya internalisasikan kepada teman-teman sumber daya manusia SDM yang ada di Ittifaqiyah. Yuk kita bareng kerja dengan 4 prinsip ini. Yuk kita harus menjadi kiblat dunia. Kiblat dunia bukan hanya maju di Sumsel, tapi maju di dunia dan menjadi artinya kiblat ya, menjadi role model pendidikan di dunia, bukan hanya pendidikan Islam, pendidikan secara universal, keseluruhan, secara umum begitu. Karena pendidikan itu kan universal. Universal. Nah inilah yang barangkali ya saya yakin ya, bukan barangkali saya yakin membuat Ittifaqiyah ya seperti itu. Dan subhanallah karena doktrin beliau maka dimanapun saya ditugasi, diamanati, selalu saya ingin yang terbaik. Dan saya selalu ingin menggarap hal yang substantif, jadi bukan hanya hal-hal yang bersifat formal ya, bersifat kulit gitu. Jadi bagaimana substansinya dapat. Maksudnya LPTQ ini kan, saya ngerti kehendak Pak Gubernur itu, hal substansi ini harus dapat. Betul. Gitu. Bagaimana Sumsel maju untuk semua bergelimang Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu tadi memang 4 prinsip yang dipegang sampai saat ini itu ikhlas tadi ya Pak ya, jihad, istiqomah, dan satu lagi sabar. Sabar itu kuncinya. Jadi semoga perbincangan kita hari ini menginspirasi. Insya Allah saya juga semakin terinspirasi lagi oleh Pak Kiai. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama saya di Bukan Basa-Basi. Bapak sehat selalu, sukses untuk Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah, sukses juga untuk kegiatan MTQ Provinsi nanti tanggal 22 Mei mendatang ya Pak ya. 22 Mei. Baik. Ya. Tolong doa semuanya dan mari kita sukseskan sama-sama dengan cara kita masing-masing. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Bukan Basa-Basi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di episode selanjutnya. Saya Nur Harisha Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.